rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan pada pagi ini kita bisa secara virtual dalam rangka pelaksanaan 2020. Kemudian hari kita mendapat saat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa berkarya LS SMA Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Susunan acara. Acara yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan sambutan SMA Batik 2 Surakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan MPLS SMA Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 2022. Dilanjutkan dengan doa dan penutup, dan kemudian dilanjutkan dengan penyaji materi pada hari ini, hari Senin. Untuk itu, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah kita pada acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMA Batik 2 Surakarta dalam rangka pelaksanaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022, dilanjutkan dengan pembukaan kegiatan MPLS. Untuk itu sepenuhnya kami haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Batik 2 Surakarta. Demikianlah susunan acara MPLS Batik 2 Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh join, Pak? Saya nggak bisa memonitor. Saya nggak bisa memonitor sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala qaula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang mengawal jalannya acara MPLS
tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya banggakan anak-anak siswa baru kelas 10 SMA Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Pertama-tama marilah bersama-sama kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin Allah, karena hanya dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kita semua sampai pada saat ini diperkenankan untuk bisa bertemu, sekalipun tidak melalui physical meeting, namun melalui virtual meeting, khususnya dalam acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Tidak lupa salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua dari kita nanti kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat. Amin. Yang saya banggakan anak-anak peserta didik baru tahun 2021-2022. Perkenankan saya memperkenalkan diri kepada saya Sumarkono selaku sekolah SMA Batik 2 yang saat ini kami ucapkan kepada anak di SMA Batik 2 Surakarta, terima kasih kepada anak-anak sekalian, kalian sudah mau bergabung di SMA Batik 2 Surakarta. Diawali tahun pelajaran baru ini dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dulu dinamakan masa orientasi siswa atau anak-anak yang saya banggakan, belum diperkenankan untuk mengadakan pertemuan tatap muka, sehingga kita tidak perlu berangan-angan dulu mengenai pertemuan tatap muka. Kesehatan, keselamatan adalah yang terpenting bagi kalian semuanya. Oleh karena itu, pada masa MPLS ini kita tetap menyelenggarakan dengan moda daring atau dengan virtual meeting. Bapak, Ibu guru berharap meskipun kegiatan MPLS ini dengan menggunakan virtual meeting, tetapi tidak mengurangi semangat kalian dalam mengikuti MPLS ini selama 3 hari ke depan. Harapan kami semua anak-anak
3 hari ke depan dalam mengikuti kegiatan MPLS ini, kondisi badan senantiasa dijaga. Sekali lagi, kondisi badan senantiasa dijaga, kesehatan diperhatikan, agar kalian nanti sampai 3 hari ke depan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Silahkan ini nanti diikuti dengan seksama, diikuti dengan sungguh-sungguh. Yang terpenting dalam masa pengenalan ini, kalian bisa mengenali SMA Batik 2 sebagai wawasan wiyata mandala kalian dan sebagai alma mater di mana kalian akan belajar nantinya. Oleh sebab itu, sekali lagi kesungguhan yang diperlukan untuk mengikuti program MPLS ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, memberikan perlindungan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti sampai selesai. Anak-anak yang saya banggakan, sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berlalu. Amin. Semua dari kita merindukan untuk bisa berjumpa secara tatap muka. Semua dari kita menginginkan agar pembelajaran tatap muka segera dimulai. Akan tetapi, karena Allah masih mengkaruniakan kepada kita situasi dan kondisi seperti ini, maka yang kita butuhkan adalah kesabaran, ketawakalan, dan juga keimanan. Oleh karena itu anak-anak, mari sekali lagi bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas dari PPKM darurat ini, nanti situasi akan bisa semakin terkendali, lonjakan COVID bisa ditekan, sehingga nanti kita secepatnya bisa melakukan pertemuan tatap muka. Sabar, tetapi di sisi kesabaran itu anak-anak juga membutuhkan keseriusan. Ikuti semua program yang dari sekolah dengan sebaik-baiknya. Ikuti pembelajaran kelak, sekalipun masih menggunakan daring dengan seksama, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan acara MPLS kali ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru SMA Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih anak-anak. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Badik 2 Surakarta, yang saya hormati para Wakil Kepala Sekolah SMA Badik 2 Surakarta, yang saya hormati para Dewan Guru dan karyawan SMA Badik 2 Surakarta, dan yang saya banggakan anak-anakku semuanya kelas 10 SMA Badik 2 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022. Marilah untuk mengawali kegiatan mata pelajaran sekolah SMA Badik ini, kita sejenak menundukkan kepala, memohon ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala kegiatan yang ada di SMA Badik 2 dapat berjalan lancar tanpa suatu gangguan apapun. Dan yang lebih utama, marilah kita lebih menundukkan kepala kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat semua bencana yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kota Surakarta, dan mengganti dengan nikmat-nikmatnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dibbil qulubi wa dawaiha wa 'afil abdani wa shifaiha wa nul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, pada pagi hari ini kami semua Dewan Guru SMA Badik 2 Surakarta dan semua anak-anak kelas 10 menundukkan kepala di hadapan-Mu ya Allah, memohon ridho-Mu agar semua kegiatan, semua hajat daripada SMA Badik 2 Kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, Kok suara kurang ada? sempurna kepada Dewan Guru dan pada anak-anak kami semuanya ya Allah. Ya Allah, dengan ridho-Mu kami pun mengharapkan Rifan gak ada banget. cabut bencana yang ada di Indonesia ini dan khususnya di Kota Surakarta, dan segera Kau Amin. ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kepadamu lah kami memohon dan kepada-Mu kami mengangkat kepala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyi alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riz. Solo belum tidur.
Tidak. Info. Info hangat-hangat. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih. di SMA Jakarta ini Anak aku. aku pelajaran sejarah di kelas 10 dan di kelas 11. Dan juga saya diberi amanah untuk mendampingi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu saya sebagai salah satu staf kesiswaan. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang tidak pernah putus-putusnya. Kita selalu bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita diberi nikmat sehat, dan masih diberi kesempatan menghirup udara pagi yang sehat, udara pagi yang bersih. Marilah kita selalu bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kenikmatan bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Batik 2 Surakarta. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan, selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Batik 2 Surakarta. Selamat menempuh pendidikan di SMA Batik 2 Surakarta. Mudah-mudahan anak-anakku kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berilmu dan bermanfaat, anak-anak yang mampu membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang maju, bersaing dengan negara-negara lain di kawasan belahan dunia ini. Pada kesempatan MPLS kali ini mengambil tema tegar di tengah keprihatinan, menjadi teladan merajut sukses di masa depan. Kenapa tema ini diambil? Karena memang pada saat ini kita sedang diuji oleh Allah, yaitu adanya pandemi COVID-19. Kita diuji sehingga kita harus tegar. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Marilah kita selalu berdoa, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah dari berbagai macam bencana, dan mudah-mudahan bencana COVID-19 ini segera berakhir, khususnya di Indonesia dan umumnya di belahan negara manapun juga. Kita menjadi teladan merajut sukses di masa depan. Amin. Jadilah teladan, generasi muda menjadi teladan. Generasi muda berada di depan untuk menjadi teladan masyarakat dan bangsa ini. Generasi muda merajut sukses di masa depan. Di tangan generasi mudalah bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. Di tangan generasi muda inilah bangsa ini akan menjadi bangsa yang diperhitungkan di belahan dunia manapun juga. Untuk itu, marilah kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlakul kalimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, kita terapkan
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai seorang siswa, akhlak apa yang kita lakukan di sekolah, di kelas, di lingkungan keluarga, dan sebagainya. Di SMA Batik 2 Surakarta ini, kita menerapkan senyum, salam, dan sapa. Tersenyumlah karena senyum itu adalah sebagian daripada ibadah. Kemudian kita mengucapkan salam, kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita bertemu dengan Bapak Ibu karyawan, kita bertemu dengan teman-teman kita. Ucapkanlah salam, Assalamualaikum. Salam itu adalah doa dan jawablah salam itu. Kemudian kalau kita di kelas, kita juga menerapkan akhlak kita di kelas. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik. Kalau kita memiliki pertanyaan, kita acungkan jari. Jangan menyela pembicaraan. Tapi kalau kita menyela pembicaraan, kita mengacungkan jari, memohon izin, meminta izin. Apapun akhlak yang ada di sekolah ini, kita berlandaskan, kita berpedoman pada akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang lainnya lagi, anak-anak tidak lepas dari media sosial. Kita juga harus pandai-pandai berakhlak di media sosial. Jangan mudah terprovokasi dengan berita yang belum tentu kebenaran. Jadi hati-hatilah dalam bermedia sosial. Hati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Karena apapun juga yang namanya kemajuan teknologi itu tidak bisa lepas dari dampak positif dan dampak negatif. Bagaimana cara kita untuk membentengi diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Quran dan Sunnah, maka tingkatkanlah iman kita. Kita sebagai seorang Muslim ada tuntunannya Quran dan Sunnah. Marilah kita belajar di bermasyarakat itu, belajar sesuai dengan akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebagai generasi muda harapan bangsa, marilah kita merajut masa depan kita dengan belajar yang sungguh-sungguh, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga marilah kita taat kepada apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang kami banggakan. Dalam situasi yang demikian ini, di mana pembelajaran belum bisa dilaksanakan secara tatap muka, bukan berarti anak-anak memiliki kesempatan yang luas untuk bebas bermain dan sebagainya. Tidak demikian. Kita laksanakan pembelajaran secara daring ataupun secara online. Laksanakan pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Usahakan mengikuti pembelajaran itu dengan sebaik-baiknya. Jaga prokes dengan baik, laksanakan program prokes kesehatan dengan baik. Jangan lupa Anda memakai masker bukan hanya satu lapis, tapi lebih dari satu, yaitu 2 lapis. Kemudian yang lainnya lagi, usahakan untuk tidak berkerumun, mengurangi mobilitas di luar. Jadi kita membantu pemerintah, kita membantu masyarakat, kita membantu bangsa Indonesia ini. Kita bekerja sama untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Akhlakul karimah yang lainnya lagi yang diterapkan di SMA Batik 2 Surakarta.
Anak-anakku yang berbahagia yang kami banggakan. Apabila anak-anak memiliki permasalahan, anak-anak silahkan menghubungi Bapak Ibu guru, wali kelas, guru bimbingan penyuluhan untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Selesaikan permasalahan itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Baik itu permasalahan dengan teman, baik itu permasalahan dengan Bapak Ibu guru dan sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia yang saya banggakan, di masa yang dapat dikatakan sulit ini karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita tidak bisa berhadapan langsung dengan anak-anak. Saya mengingatkan kalian untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah. Dan mudah-mudahan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh, solehah, berilmu dan bermanfaat. Di tangan anak-anaklah, di tangan generasi mudalah bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. Kemudian yang lainnya lagi, anak-anakku kita terapkan akhlakul karimah dimanapun anak-anak berada. Akhlakul karimah di sekolah, di keluarga, di masyarakat, akhlakul karimah berbangsa maupun bernegara. Kita bangga dengan anak-anak yang saat ini anak-anak sudah melanjutkan pendidikan dari jenjang sekolah menengah pertama ke jenjang sekolah menengah atas. Anak-anak akan menjadi lebih dewasa dan ilmu yang anak-anak peroleh menjadi bertambah daripada sebelumnya, yaitu di sekolah menengah pertama. Jadi yang kami harapkan anak-anak nanti akan berpikir, tidak lagi berpikir secara kekanak-kanakan, tetapi sudah berpikir menuju ke arah berpikir dewasa. Di samping itu ilmu yang anak-anak peroleh nanti di SMA Batik 2 Surakarta ini menjadi ilmu yang bermanfaat kelak di kemudian hari. Anak-anakku yang berbahagia, yang kami banggakan, sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di SMA Batik 2 Surakarta. Mudah-mudahan anak-anakku dapat menjalankan tugas sebagai seorang pelajar yang baik dan mudah-mudahan anak-anakku nanti menjadi anak-anak yang mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang maju. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa kita selalu minta perlindungan sama Allah, minta petunjuk dari Allah, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dan serta mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir, kemudian kita bisa segera melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dengan pembelajaran secara virtual ataupun secara daring bukan berarti mengurangi kualitas pembelajaran. Tetap kualitas itu sama, hanya perbedaannya tatap muka dan secara daring ataupun online. Untuk itu anak-anakku ikutilah pembelajaran secara baik dan usahakan untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan pembelajaran daring. Kemudian yang lainnya lagi, apabila di dalam pembelajaran daring ataupun online itu tadi anak-anak mengalami kendala, mungkin karena sedang diuji oleh Allah sakit ataupun yang lainnya, maka anak-anak bisa minta izin. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini, kita bukan menjadi putus asa, tapi menjadi penyemangat untuk tegar di tengah keprihatinan dan bisa menjadi teladan merajut sukses di masa depan.
Amin. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dan mudah-mudahan bisa terkabul dengan apa yang kita inginkan. Untuk itu saya memberitahu untuk pelaksanaan presensi dilaksanakan setelah pemateri terakhir. Jangan lupa presensi nanti dilaksanakan setelah pemateri terakhir berakhir. Dimohon anak-anak untuk melaksanakan presensi. Demikianlah apa yang saya sampaikan kepada anak-anak. Jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan dengan baik, taati apa yang dianjurkan atau apa yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga COVID-19 ini segera berakhir. Demikian apa yang saya sampaikan dan akhirnya pertemuan pagi hari ini saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Info desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Info desa. Info turu. Fisik. Dipateni sih, Mas. Penting mangan. Info batang. Lagi madang. Itu Rifan sambil makan. Tidur. Halo. Tidur. Ayo. Ayo. Paten woi. Info peta. Udah aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 SMA Baik 2 Surakarta yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah mengikuti tadi acara pembukaan MPLS ini. Kemudian pemateri yang pertama sudah disampaikan, yaitu beliau Ibu Hajah Dr. Anda Nur Hasanah. Dan pada kesempatan yang kedua ini, saya mendapat amanah dari panitia masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk menyampaikan satu materi yang sangat penting yang berkaitan dengan SMA Barik 2 Surakarta, yaitu materi yang harus saya sampaikan adalah wawasan Wiyata Mandala. Di depan dikatakan bahwa ini adalah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, berhubung ada kata pengenalan, ini lebih baik saya juga akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya adalah Ahmad Alamul Huda. Kemudian di SMA Barik 2 ini saya
mendapat amanah untuk menyampaikan salah satu mata pelajaran yaitu matematika peminatan, baik di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan alhamdulillah cukup lama saya mengabdi di SMA Badik 2 ini, ya kurang lebih sudah sekitar 28 tahun, tepatnya itu mulai tahun 1993. Sampai kan alhamdulillah masih bisa aktif. Anak-anakku yang saya banggakan, materi yang harus saya sampaikan, saya ulang lagi adalah wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala ini ada 3 kata. Ada 3 kata yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Mari kita terjemahkan satu persatu dari perkataannya. Wawasan adalah apa? Wawasan adalah cara pandang. Suatu pandangan atau sikap yang tertuju pada suatu permasalahan. Saya berikan contoh, ada seseorang yang wawasannya luas terhadap masalah tata kota Surakarta. Nah, berarti kalau orang ini dikatakan wawasannya luas terhadap tata kota Surakarta, maka dia harus memahami semua aspek-aspek mengenai tata kota di Surakarta. Ini adalah kata dari kata wawasan. Yang kedua adalah kata wiyata. Wiyata ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah pendidikan. Kemudian mandala. Mandala ini juga berasal dari kata Sanskerta, bahasa Sanskerta yang artinya tempat atau lingkungan. Sehingga apabila 3 kata ini kita gabungkan menjadi kosakata yaitu wawasan wiyata mandala, maka ini bisa diartikan bahwa wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ini adalah makna dan arti daripada wawasan wiyata mandala. Saya ulangi, adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam wawasan wiyata mandala ini ada beberapa unsur yang harus terkandung di dalamnya. Ada 5 unsur. 5 unsur yang penting di dalam wawasan wiyata mandala ini adalah yang pertama, harus ada kepala sekolah. Kemudian unsur yang kedua, harus mempunyai prinsip bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Ini sekolah unsur yang harus ada sekolahan yang merupakan lingkungan pendidikan nanti itu. Yang kedua, yang ketiga adalah adanya hubungan antara guru dan siswa yang harus saling berpengertian, bekerja sama untuk mengembangkan tugas pendidikan. Akhirnya, oleh karena itu, maka di pagi hari ini, di awal daripada pertemuan SMA Badik 2 dengan para anak-anakku yang saya banggakan, diadakanlah ini, masa pengenalan ini. Karena apa? Dengan adanya masa pengenalan ini, diharapkan nanti kalian ada kerjasama antara kalian dengan para dewan guru yang ada di SMA Badik 2. Unsur yang keempat yang sangat penting adalah warga sekolah baik di dalam sekolah itu sendiri maupun di luar sekolah. Siapa yang ada di dalam lingkungan sekolah? Misalkan tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya kalian sebagai siswa, tetapi ada di situ para karyawan, ada mitra sekolah yang melayani kebutuhan kalian di sekolah itu. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah masyarakat sekitar. Harus bagaimana usaha sekolah untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat
sehingga masyarakat juga memberikan rasa aman terhadap warga yang ada di dalam sekolah tersebut. Unsur yang terakhir atau unsur yang kelima adalah sekolah harus bertemu pada masyarakat sekitar yang mendukung. Ini yang tadi yang saya maksud itu, bahwa sangatlah penting mengadakan interaksi hubungan yang harmonis dengan masyarakat di sekitar sekolah kita. Alhamdulillah, seingat Pak Ahmad, dari tahun 93 sampai sekarang, setelah Pak Ahmad mengerti, tidak pernah ada gesekan antara sekolah dengan masyarakat sekitar. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang sangat harmonis antara sekolah dengan masyarakat di sekitar SMA 2 telah dijalin oleh para pemimpin-pemimpin kita. Kemudian, yang berikutnya ini Pak Ahmad ingin menerangkan sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Nah, di samping itu, sekolah juga merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan. Mengembangkan apa? Yang pertama adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah untuk mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian kalian. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan antara manusia dengan Tuhannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk berkaya. Nanti kalian di sini nanti itu akan dikembangkan oleh para dewan guru kita, baik interaksi kalian dengan sesama manusia, hablum minannas, kemudian hablum minallah. Ini akan kita kembangkan di SMA 2 ini. Selain itu, karier Anda, para anak-anak yang mempunyai bakat tertentu, ini akan dikembangkan oleh guru-guru yang ada bidangnya masing-masing. Ada nanti bidang fotografer, ada bincang-bincang bahasa Inggris, ada olahraga dan sebagainya. Nah, nanti setelah kalian nanti hadir, semoga ini pandemi segera selesai, nanti bisa kalian dapatkan di SMA yang kita cintai bersama-sama ini. Baik anak-anak, Pak Ahmad lanjutkan mengenai ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Next. Apakah setiap sekolah, lembaga, institusi yang dinamakan sekolah itu mesti sebagai bisa dikatakan masyarakat belajar? Belum tentu. Suatu institusi bisa dikatakan sebagai sekolah yang masyarakat belajar itu harus ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah ada guru dan siswa. Alhamdulillah bahwa tahun pelajaran 2021-2022 ini SMA Bali 2 bisa menampung kurang lebih 155 siswa. Ini adalah suatu karunia yang sangat besar, sehingga ciri daripada sekolah sebagai masyarakat belajar sudah dipenuhi. Dengan bertambahnya sekitar 150 siswa ini sudah memenuhi ciri daripada masyarakat belajar, yaitu apa? Adanya guru dan siswa. Sangat lucu sekali apabila sekolah tidak ada gurunya. Begitu pula apabila tidak ada muridnya, bagaimana proses belajar mengajar ini akan berlangsung? Tidak mungkin. Nah, makanya hal yang patut kita syukuri bersama adalah bahwa di tahun 2021 ini dan 2022 ini SMA Bali 2 masih diminati
oleh banyak khalayak. Ciri sekolah sebagai masyarakat belajar yang kedua adalah tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dari bekerja keras. Di sini nanti warga yang ada di SMA Balik 2 harus mempunyai kesadaran yang tinggi dari guru maupun dari siswa. Kesadaran apa? Kesadaran akan pentingnya belajar. Kesadaran akan pentingnya suatu pencapaian cita-cita. Kemudian ciri-ciri dari masyarakat sekolah sebagai masyarakat belajar yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia yang seutuhnya. Tidak hanya intelektualnya aja, tidak hanya kognitifnya aja, tapi psikomotorik dan rohaninya pun insya Allah kalian bisa nanti merasakan di SMA Balik 2. Begitu religiusnya juga tinggi dan sebagainya. Anak-anakku yang saya banggakan, ada beberapa prinsip sekolah yang harus dipenuhi. Ada sekitar 8 prinsip. Yang pertama adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan potensial di luar inteligensi. Ini nanti kemampuan berpikir kalian nanti setelah di SMA Balik 2 ini akan dikembangkan oleh masing-masing guru. Tentunya pada bidangnya masing-masing. Yang kedua adalah sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Kemudian yang keempat adalah sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Kemudian sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan para pendidiknya. Dan yang terakhir adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat para anak didiknya. Berikutnya adalah penggunaan sekolah. Penggunaan sekolah ini sudah diatur di dalam undang-undang, yang mana undang-undang ini mengikat yang harus dilaksanakan oleh masing-masing institusi. Yang pertama adalah sekolahan tidak boleh digunakan untuk ajang promosi atau penjualan produk-produk yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Ini hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh anak-anak, bahwa sekolahan tidak merupakan ajang atau tempat untuk promosi atau penjualan barang-barang yang tidak berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang kedua, sekolahan bukan merupakan tempat atau sangat larangan kelas, yaitu adanya hal-hal yang berkaitan dengan narkoba. Yang berkaitan dengan narkoba ini sekolahan dilarang dengan keras ini. Kemudian yang terakhir adalah sekolahan bukan tempat penyebaran agama tertentu atau aliran tertentu yang di luar daripada apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini adalah pentingnya kalian mengetahui bagaimana sekolah itu berguna, berfungsi, dan sebagainya. Demikian anak-anak, sedikit apa yang bisa Pak Ahmad sampaikan. Semoga apa yang Pak Ahmad sampaikan ini nanti bisa menjadi wawasan kalian di dalam mengenal apa itu SMA Balik 2 Surakarta. Sehingga pada saat nanti kalian semoga saja dalam waktu yang
dekat nanti bisa hadir di sekolah yang kita cintai bersama-sama ini, kalian bisa realisasi daripada apa yang Pak Ahmad sampaikan tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMA Batik 2 Surakarta. Pada pagi hari ini kalian sedang melaksanakan MPLS untuk mengenal lebih dekat sekolah kita ya di SMA Batik 2 Surakarta ini. Nah, untuk acara selanjutnya adalah yang pertama, kalian nanti sebelum mengerjakan tes penjurusan harus absen terlebih dahulu ya. Link absen nanti akan dikirimkan melalui grup di MPLS. Jangan lupa absen bagi siswa-siswi kelas 10 SMA Batik 2 Surakarta. Nah, setelah absen, kita akan mulai tes penjurusan jam 9:30. Nah, tes penjurusan ini untuk menentukan minat dari anak-anakku semuanya di kelas 10 ini berminat ke IPA, kelas IPA ataupun kelas IPS seperti itu. Nah, tes penjurusan ini nanti akan dilaksanakan 2 jam melalui Google Form. Linknya nanti akan kami kirimkan di grup MPLS seperti itu. Jadi yang pertama, jangan lupa absen dulu. Lalu nanti 9:30 kita akan memulai tes penjurusan untuk menentukan minat dan bakat kalian. Kalian akan masuk kelas IPA atau kelas IPS. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan kirim ke grup MPLS. Seperti itu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan, pelaksanaan MPLS pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 sudah berakhir dan akan dilanjutkan pada esok hari. Untuk itu, anak-anakku, mohon jangan sampai lupa, presensi sudah di-share di grup WA MPLS. Jangan lupa untuk melaksanakan presensi di grup WA MPLS. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan, sekali lagi terima kasih pada anak-anakku yang telah mengikuti kegiatan MPLS SMA Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 2021-2022 pada hari pertama ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya dalam mengikuti pelaksanaan MPLS pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam wabah ataupun virus, termasuk virus COVID-19. Mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan, dilindungi, dan sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya sendiri, untuk anak-anak semuanya, selalu tetap menjaga prokes. Dan jangan lupa untuk berdoa, mudah-mudahan kita ataupun keluarga kita semuanya dilindungi dari pandemi COVID-19, serta kita doakan juga tenaga-tenaga kesehatan, tenaga-tenaga non-kesehatan yang langsung tidak langsung menangani wabah virus COVID-19 untuk selalu diberi kesehatan oleh Allah, serta jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang saat ini ada yang terpapar virus COVID-19 segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir di bumi pertiwi ini dan di belahan bumi manapun juga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa berdoa ya anak-anak setiap kali kita selesai melaksanakan sholat fardu. Kiranya pelaksanaan MPLS pada hari ini saya cukupkan sekian, dan jangan lupa tes penjurusan di grup MPLS serta presensi di WA grup MPLS. Jangan lupa ya. Kiranya saya cukupkan sekian pelaksanaan MPLS pada hari ini. Salam sehat selalu. Bangga menjadi siswa di SMA Batik 2 Surakarta. Sukses selalu, merajut kesuksesan menuju bangsa yang merdeka, menuju bangsa yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.